أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا معاشر المسلمين إخوة الأعزاء رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama tak lupa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal kita untuk kembali kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, yang pada malam hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, ayat ini merupakan perintah untuk berjihad atau untuk berperang. Dalam ayat ini menggunakan kata qital, kutiba alaikumul qital. Qital itu artinya berperang. Ya, berbeda antara perang dan jihad. Kalau jihad itu memiliki makna umum, tapi perang maknanya khusus. Artinya berperang itu terjadinya pertempuran antara dua pihak, yaitu perang. Tapi kalau jihad tidak mesti bermakna perang, bisa saja nanti jihad dalam arti yang lain. Ya, apalagi Nabi dalam riwayat, dalam satu riwayat mengatakan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi jihad dan niat. Nah, artinya jihad itu umum,
Ya, maknanya umum, termasuk Bapak Ibu yang hadir ke rumah Allah pada malam hari ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkan dengan mendengarkan majelis ilmu, itu bagian daripada jihad. Ya, berarti kita ini sedang berjihad. Ya, paling tidak kita berjihad mengalahkan hawa nafsu. Nafsu ingin cepat pulang ke rumah, cepat main-main ataupun apa, itu kan jihad. Nah, dalam ayat ini Allah secara khusus menggunakan kata qital. Kutiba alaikumul qital. Kutiba artinya furidho, sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita bahas. Ya, ada beberapa kata kutiba dalam Al-Quran yang mana itu untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Pertama, di beberapa ayat yang sudah kita lalui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas, menegakkan qisas. Menegakkan qisas itu artinya bukan kita yang melakukan qisas, tapi kita harus ridho, rela, sepakat, setuju dengan ditegakkan qisas, bukan kita yang mengqisas. Ada pencuri atau ada orang yang membunuh, wah ini kita harus tegakkan qisas, kita yang membunuh balik. Nah. Atau ada orang yang mencuri, kemudian kita yang menegakkan hadnya atau hukumannya, qisasnya, kita yang memotong tangan, bahkan kita yang membunuhnya barangkali. Bukan itu maksudnya, bukan kita yang menegakkan dalam arti kita yang melakukan. Kalau kita yang melakukan itu artinya kita main hakim sendiri. Tapi maksudnya kita harus menegakkan, artinya di situ kita harus ridho, harus rela, ikhlas dan menerima qisas itu sebagai bagian daripada syariat Islam. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, kemudian di bawah ayat tentang qisas itu ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kutiba diwajibkan untuk berwasiat. Nah, sama-sama kutiba. Nah, kemudian setelah ayat wasiat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ayat ini yang masyhur, insyaallah kita paham, kita hafal. Ayat tentang perintah berpuasa. Nah, kemudian kutiba alaikum, ya, kutiba alaikumul qital. Jadi 4 perintah ini sama-sama menggunakan kata kutiba. Perintah berjihad menggunakan kutiba, perintah puasa menggunakan kutiba, perintah untuk kita berwasiat. Wasiat itu kan penting, ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat soal hukum wasiat. Nabi meninggal tidak berwasiat, banyak para sahabat tidak berwasiat, ya. Sebagian ulama mewajibkan berwasiat kalau punya banyak harta atau ada tanggungan. Tetapi ketika tidak memiliki harta, tidak memiliki hal-hal yang perlu disampaikan, apa yang mau kita wasiatkan? Kalau bapak-bapak tidak punya tanah, tidak punya sebatang kara gitu ya, cuma punya sandal, apa yang mau diwasiatkan? Masa tanah orang di sebelah, nak gitu, ambil rumah atau tanah di sebelah, kan gitu. Kan tidak punya orang yang diwasiatkan. Kemudian wasiat puasa. Tetapi kita kaum muslimin itu lebih dalam melaksanakan syariat puasa, kita sepakat ya memang rukun Islam gitu ya. Tetapi kenapa dengan perintah-perintah yang lain, padahal teksnya sama-sama menggunakan kata kutiba, tapi dengan yang ini kita tidak terlalu perhatian. Menegakkan qisas, bahkan dari kita sebagian kaum muslimin yang mengkritisi tentang perintah qisas, mengatakan bahwa qisas itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak manusiawi. Ya, padahal qisas itu adalah tujuannya untuk menjaga nafas, menjaga jiwa manusia. Nah, begitu juga dengan qital, dengan jihad ini, kita juga kenapa kita juga tidak
seakan-akan kita alergi dengan kata jihad, takut dengan kata jihad. Ini keliru. Bahkan sebagian orang itu takut kalau berbicara jihad. Bahkan mungkin kata jihad itu perlu dihapus, jangan diajarkan. Ya, menurut kita ini keliru. Ya, semestinya kita umat Islam khususnya di Indonesia itu diajarkan jihad, tapi jihad yang benar. Bagaimana sih sebenarnya jihad itu, agar apa? Agar orang tidak salah paham dalam pengertian tentang jihad. Semestinya diajarkan, dipahamkan kepada umat Islam bagaimana jihad yang benar. Ya, bagaimana ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, sehingga kata jihad tidak salah digunakan. Ya. Kita tahu bahwa jihad dalam hadis Nabi Muhammad SAW ataupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ditujukan kepada berjuang ataupun berjihad kepada orang-orang kafir. Nah, sekarang kata jihad itu digunakan untuk sesama kaum muslimin. Nah, kita jihad ini, ya. Jadi Allahu Akbar, tapi lawannya siapa? Sama-sama umat Islam. Apakah ini jihad? Ini bukan jihad, ini namanya fitnah. Ya. Kalau terjadi peperangan di antara kaum muslimin, itu fitnah. Perang karena fitnah. Apa yang kita perjuangkan? Orang berjihad itu kan untuk menegakkan kalimat Allah, ya kan? Orang berjuang di jalan Allah itu kan untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Tapi kalau lawannya atau musuhnya di situ adalah sama-sama kaum muslimin, di sini takbir Allahu Akbar, sana juga takbir Allahu Akbar. Apa yang ditinggikan? Apa yang diperjuangkan situ? Kepentingan. Kita umat Islam itu punya sejarah yang kelam. Kita punya sejarah berdarah-darah, ya, di antara kaum muslimin itu. Hudzaifah bin Yaman, ya, dalam salah satu riwayat yang dinukil Ibnu Katsir, beliau mengatakan awwalul fitan qatlu Utsman bin Affan. Ya. Pertama kali fitnah terjadi di antara kaum muslimin itu adalah terbunuhnya Utsman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, itu terbunuh. Siapa yang membunuh? Apakah orang kafir? Orang Islam, ya, yang punya semangat yang luar biasa. Ya, jadi fitnah yang pertama kali terjadi di antara kaum muslimin itu adalah pertama kali di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan terus Utsman terbunuh. Setelah terbunuh Utsman, naik Ali bin Abi Thalib. Utsman, keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah nuntut kepada Ali untuk menyelesaikan pembunuhan terhadap Utsman. Ali juga sebagai pemimpin punya masalah dalam negeri. Banyak orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali harus memilih mana yang menjadi skala prioritas diselesaikan konflik dalam negeri atau masalah Utsman. Ali memilih untuk menyelesaikan masalah dalam negeri. Ya, artinya Utsman ini kan sekelompok, tetapi masalah dalam negeri itu lebih penting untuk diselesaikan. Tidak terima Muawiyah. Ya, akhirnya Muawiyah berperang dengan Ali. Terus berkembang permusuhan itu, perkembangan itu. Maka kita punya sejarah berdarah-darah di antara kaum muslimin. Nah, maka perlu diajarkan, dipahamkan, disampaikan, ya, tentang jihad yang sebenarnya. Agar apa? Agar yang dulu-dulu pernah terjadi itu tidak terjadi kepada kita. Ya, seandainya darah kaum muslimin, ya, dihitung, darah kaum muslimin yang tumpah karena perang saudara itu dihitung, dikiloin darahnya gitu ya, itu lebih banyak, ya, daripada darah kaum muslimin yang tumpah berperang dengan orang-orang kafir. Ya, sekarang di Syria sampai sekarang belum ada, ya, di mana lagi? Syria, Lebanon, baru-baru ini Maroko dengan Aljazair putus hubungan diplomatik. Ya, pokoknya daerah sana lah. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ya. Bagaimana kita sikapnya? Sikap kita seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Ibnu Abbas mencoba melakukan dialog di antara sama kaum muslimin. Kelompok ini coba didialogkan. Karena memang ingin mempertemukan, mendamaikan. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terjebak membenci seseorang, satu kelompok gitu ya. Kemudian apalagi sampai kita mengangkat senjata karena kebencian kita kepada saudara-saudara kita. Nah, ini perlu kita hati-hati. Nah, sehingga kita kemudian paham makna jihad itu apa. Ya, jihad yang benar itu bagaimana? Nah, mestinya perlu diajarkan. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ya, wa huwa dan dia jihad itu kurhun lakum. Sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak sukai. Secara fitrah tabiat manusia, perang itu sesuatu yang tak diinginkan. Kita kan sepakat kita tidak ingin perang, kecuali orang-orang yang sakit. Siapa di antara kita yang mau berperang? Ya, secara tabiat manusia itu perang itu sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Maka dalam sebuah perkataan, entah itu ahli hikmah ataupun apa gitu ya, tentang perang yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi debu, menjadi abu. Itu kan perang. Jadi kalah menang itu sama-sama hancur. Menang jadi debu, arang jadi arangnya, yang kalah menjadi abunya. Sama-sama tidak enak. Ya, tidak nyaman, tidak tenang. Itu kan fitrah kita manusia. Kita tidak ingin berperang, ya. Wa huwa kurhul lakum. Nah, tetapi dalam masalah ini, dalam masalah perang ataupun jihad, tetapi jihad yang benar, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Memang perang itu sesuatu yang kita benci. Tetapi ketika panggilan perang itu benar dan dituntut dan harus kita berperang, maka bisa jadi perang itu adalah sesuatu yang baik. Ketika kita memang diperlukan untuk berperang, diperlukan untuk berjihad, walaupun itu bukan yang kita pandang sesuatu yang baik, maka itu bisa menjadi sesuatu yang harus, bahkan bukan sekedar baik tapi harus, untuk melakukan difa atau perlindungan terhadap diri, ya, atau terhadap keluarga dan seterusnya. Nah, maka sebelumnya ketika Nabi selama berada di Makkah kurang lebih 13 tahun, Nabi tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk berperang. Selama di Makkah 13 tahun Nabi itu mengalah, ya, Ammar bin Yasir, ya, kemudian Yasir, kemudian Sumayyah, ya, Sumayyah kemudian Yasir. Ini adalah orang yang pertama mati dalam Islam, disiksa, ya, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Abu Jahal, oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, karena mereka sebagai budak disiksa sampai mati. Apakah Nabi kemudian membalas? Apakah Nabi kemudian membentuk front untuk melawan? Tidak. Kenapa? Karena Nabi sadar, dan Allah memang belum mengizinkan. Karena apa? Memperhatikan jumlah kekuatan. Tidak seimbang orang-orang Makkah, orang-orang kafir Makkah dengan sahabat ataupun Nabi, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam tidak seimbang. Kalau melawan habis. Nah, maka seorang pemimpin itu tidak boleh berambisi kita harus melawan, kita harus berjuang, tapi tidak memperhatikan kekuatan dirinya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahmad itu pernah dipenjara, disiksa, ya, karena pada masa itu, ya, masa katakanlah kelompok-kelompok seperti orang-orang liberal lah zaman itu. Imam Ahmad tetap teguh mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk.
Ya, tetap mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, sampai akhirnya beliau dipenjara, disiksa selama kurang lebih 2 tahun. Setelah beliau keluar, oleh salah seorang muridnya diajak beliau untuk apa? Untuk melawan pemimpin penguasa ketika itu. Wah imam, kita harus lawan kedzaliman ini. Kita harus lawan, kita harus jatuhkan penguasa ini. Imam Ahmad mengatakan ad-dima, darah. Ad-dima, darah. Maksudnya darah kaum muslimin itu sangat berharga. Darah kaum muslimin itu sangat mahal. Imam Ahmad tidak ingin terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, atau tidak ingin terjadi tumpah darah kaum muslimin karena hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi Imam Ahmad. Maka beliau menahan, jangan, darah kaum muslimin itu sangat mahal. Nah itu kan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar, apalagi juga yang dihadapi ketika itu bukan orang kafir. Nah, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kita membenci sesuatu itu baik bagi kita. Nah, diantaranya adalah jihad. Nah, ketika jihad itu benar, yang kita lawan atau yang berhadapan dengan kita adalah orang-orang kafir yang memang menindas, kemudian merampas hak-hak kita ataupun yang lainnya, dan memang kita memiliki kekuatan, ya maka kita harus membela diri kita, memperjuangkan diri kita. Ya, walaupun bagi kita jihad itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, tetapi kemudian orang yang melakukan jihad dan jihadnya benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Bagi orang yang syahid di jalan Allah, dia memiliki 6 keutamaan. Artinya apa? Orang yang berjihad itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Ya, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap tetesan darah yang menetes itu, ya, dia akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kalau jihad yang benar. Ya. Terkadang juga hadis ini yang sering dibawa oleh orang-orang yang menyuruh jihad. Ayo kita jihad, jihad. Ya, tetapi yang menjadi lawannya adalah saudara-saudara kita. Wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian keutamaan yang kedua, diperlihatkan tempatnya ataupun singgasananya di surga nanti. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati, yaitu diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Cuma kan kita tidak bisa merasakan. Coba mati dulu baru kita mungkin akan merasa. Tapi belum memberitahu yang lain sudah meninggal duluan. Ya. Wa yujaru min adzabil qabr. Juga akan dijauhkan dari siksa neraka ataupun dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian wa ya'manu minal faza'il akbar, diberikan rasa aman dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar wal yaqut. Kemudian diberikan taj itu yang di kepala itu, mahkota, ya, diberikan mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwiju snataini wa sab'ina zawjah minal huril ain. Kemudian dia juga akan dinikahi dengan 72 huril ain, bidadari. Ini biasanya yang menjadi iming-iming orang untuk ngajak jihad. Ya kan, ayo jihad, pahalanya besar, nanti dinikahkan 72 bidadari. Nah, kalau jihadnya benar insya Allah, ya, tetapi kalau jihadnya karena fitnah, Allahu a'lam. Wa yusfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Kemudian kerabatnya, 70 orang kerabatnya akan mendapatkan syafaat. Jadi kalau bapak misalkan yang berjihad kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka 70 orang dari
bapak tersebut, orang tersebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, ini kan pahalanya luar biasa, pahala jihad. Ya. Tetapi kalau jihadnya adalah jihad yang benar, ya, bukan jahat. Nah jadi di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu ternyata ada kemuliaan, ada keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Yaitu 6 keutamaan yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Nah, dalam penafsiran yang lain, bisa jadi kamu mencintai atau menyukai sesuatu, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dalam satu penafsiran dikatakan bahwa ini juga terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi ketika umat Islam akan melaksanakan haji. Ya, akan melaksanakan haji, tetapi belum masuk kota Makkah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Nabi dan para sahabat. Tidak boleh haji. Akhirnya dibuatlah perjanjian di situ. Di antara perjanjiannya adalah bahwa umat Islam tidak boleh haji tahun ini, tapi boleh haji tahun depan. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Ya. Nabi setuju. Nabi sepakat dengan perjanjian yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antara perjanjiannya itu seorang anak yang masuk Islam tanpa izin bapaknya harus dikembalikan. Bagi sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap perjanjian ini merugikan. Karena apa? Karena para sahabat ketika itu jumlahnya banyak dan mereka ingin perang. Sudah tidak usah ada perjanjian, kita perang saja. Nabi tidak. Kita harus sepakati, kita harus ikuti perjanjian mereka. Ya. Maka Nabi memandang kita harus sepakat dengan perjanjian yang diberikan, perjanjian sepihak sebenarnya yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Nabi sepakat, tapi sahabat menganggap ini tidak baik. Ya. Tetapi kenyataannya apa? Ternyata perjanjian Hudaybiyah ini justru yang mengantarkan apa? Fathu Makkah. Yang tadinya kaum muslimin menganggap perjanjian Hudaybiyah itu merugikan atau sesuatu yang dipandang tidak baik, justru di situ ada kebaikan. Nah, salah satu penafsirannya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, Nabi kan tentu melihat sesuatu yang jauh. Nabi memandang ini sesuatu yang baik, harus disepakati. Ya, tetapi para sahabat memandang tidak. Nah, di antara perjanjian itu ternyata orang-orang kafir Quraisy melanggar. Ya, di antara orang-orang kafir Quraisy ini ada sekelompok dari orang-orang kafir ini kemudian menyerang orang Islam. Ya, yang perjanjiannya tidak boleh ada perang, mereka nyerang. Ini kan melanggar. Maka Nabi marah, mereka yang buat perjanjian, mereka yang melanggar, maka kemudian Nabi kerahkan semua pasukan menuju kota Makkah. Begitu masuk kota Makkah, orang-orang kafir mereka tahu bahwa Muhammad dan pasukannya datang, mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan dan mereka akhirnya apa? Tanpa ada peperangan yang besar, mereka menyerahkan Makkah kepada Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Nah, ini sesuatu yang dianggap oleh kaum muslimin, perjanjian ini dianggap sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata di situ ada kebaikan. Nah, jadi salah satu penafsiran di antara penafsiran yang lain adalah mengatakan bahwa ini terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, ya, dan sesuatu itu tidak baik bagimu, dan ini umum. Dan ini berkaitan, kata para ulama, ini berkaitan masalah yang umum. Ya, bisa jadi dalam kehidupan kita mungkin kita menyukai sesuatu, ya, tetapi itu sesuatu yang sesuatu yang kita cintai itu ternyata tidak baik bagi kita. Atau kita tidak suka terhadap sesuatu, ternyata sesuatu itu lebih baik bagi kita. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa
ini bisa. Ya, amal kita ketika di dunia kita merasa berat ketika kita ingin mengerjakan amal soleh. Ya, Bapak Ibu mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya apalagi subuh, dingin, ya ngantuk, enaknya kan tidur, maunya tidur, tidak suka kita bangun malam misalkan, tapi kita harus bangun, sesuatu yang kita anggap atau kita pandang tidak baik, tetapi di balik itu ada kebaikan yang besar. Atau kebalikannya, sesuatu yang kita sukai, maksiat, kita suka, kita senang ketika mengerjakannya, ya bahkan barangkali kita bangga ketika mengerjakannya, tetapi di balik itu sebenarnya tidak baik bagi kita. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jadi surga itu diraih dengan sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai. Ya, jadi surga itu diraih dengan hal-hal yang berat, yang perasaan kita itu kurang senang. Makanya kata lagunya Roma Irama itu, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Maaf, iya, yang enak-enak diharamkan ya. Begitu ya kata Roma ya. Saya tidak hafal lagunya, Pak. Nah, jadi sesuatu yang enak-enak itu malah yang disuruh jauhi. Yang berat-berat yang harus kita kerjakan, kita sholat, ya kita seharusnya santai di rumah, mungkin ngapain dengan anak cucu, ya kita sebentar sejenak saja kita menghadiri majelis ilmu ini, ya kan sesuatu yang kurang enak, kurang nyaman, ya. Tetapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Jadi ini terkait dengan masalah umum, apa saja sesuatu yang kita pandang baik tetapi tidak ada kebaikan atau maslahat dalam diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Nah, kita kan tidak bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya, bisa saja sesuatu yang kita anggap buruk, tidak baik, hikmahnya ternyata besar. Ada hikmah di setiap sesuatu yang barangkali kita pandang tidak baik. Nah, maka Allah Maha mengetahui tapi kita tidak mengetahui. Bapak Ibu jamaah sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, nah itulah ayat 216 dari surat Al-Baqarah yang bisa kita tadabburi, satu ayat yang mudah-mudahan membuka kesadaran kita bahwa di dunia ini banyak hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan tetapi tidak baik bagi kita. Dan barangkali sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang berat bagi kita, tetapi justru maslahatnya ataupun kebaikannya sangat besar untuk kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun sesuatu itu berat, ya mudah-mudahan dengan izin Allah kita mampu untuk mengerjakannya. Itu saja barangkali yang bisa kita tadabburi. Barangkali dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ada yang ingin disampaikan, ya ada yang mau ditanyakan ataupun dinyatakan, saya persilahkan. Ada beberapa waktu untuk masuk waktu insya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu berapa menit? Ya, silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Apakah orang yang gugur ketika menjaga negeri ini, ya, atau ketika misalkan tugas yang ditanyakan tadi Papua, kemudian di sana ada sebagian kelompok pemberontak OPM, kemudian di antara petugas kita, keamanan kita ada yang gugur di sana, apakah mereka mati syahid? Pertama perlu kita ketahui bahwa soal kepastian syahid ataupun tidak itu kita tidak ada yang tahu, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu babnya dalam kitab hadis beliau itu beliau membuat satu judul atau bab. Nama babnya babun la yuqalu fulanun syahidun. Bab tidak boleh mengatakan orang itu syahid. Kenapa? Karena kita kan hati, so kembali lagi ke hati, ke niat. Nah, itu kan kembali ke situ. Nah, satu ketika sebelum saya menjawab itu, pada masa Nabi ada orang yang dengan gagah berani dia berjihad bersama Nabi. Ketika dia berperang itu tidak pakai baju pelindung itu, tidak pakai baju besi. Dia terobos barisan musuh itu, dia tebas kanan, tebas kiri, tidak jauh, tidak lama dia mati. Ya tidak pakai pelindung apa-apa gitu ya. Akhirnya dia yang mati. Sahabat yang melihat itu kemudian kagum gitu. Wah, Masya Allah itu syahid itu. Kata Nabi apa? Tidak. Loh, kaget kan sahabat. Ya Rasulullah, gimana? Orang yang gugur di jalan Allah gitu ya, yang mati di jalan Allah, kita menyaksikan kehebatan dia. Bagaimana dia masuk neraka? Dia berjuang karena apa? Karena agar dia dinilai sebagai orang yang pemberani, dianggap sebagai seorang yang pahlawan, dan Allah Maha mengetahui itu, dan Nabi kan mendapatkan wahyu tentang itu. Ternyata orang yang mati di jalan Allah ini ternyata dianggap tidak syahid. Dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi, ada tiga amalan besar yang sia-sia, yang tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an atau ahli Al-Qur'an, tetapi dia tidak membacanya, tidak mempelajarinya melainkan karena kepentingan dunia. Jadi dia niat membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka yang dia baca, yang diajarkan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan hartanya, tapi dia bersedekah agar mendapatkan pujian, riya. Dia bersedekah agar dipuji, dia bersedekah agar dikatakan orang yang dermawan, yang baik hati, maka sedekahnya tidak bernilai apa-apa. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, yang kemudian dia mati, tapi dia berjihad hanya agar dia dikenang sebagai pahlawan, dikenang sebagai pejuang, maka dia tidak masuk surga. Artinya niat jihadnya itu gagal ataupun tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bahwa kita tidak bisa mengetahui orang syahid atau tidak. Kita tidak boleh mengatakan oh dia syahid. Yang boleh kita katakan adalah mudah-mudahan dia syahid. Kita mendoakan semoga dia syahid. Nah, kemudian saya tarik tadi ke pertanyaan yang tadi antum sampaikan, bahwa kita tidak mengatakan mereka syahid. Secara ciri-ciri ataupun indikasi, ya, yang dia lakukan adalah termasuk yang perbuatan syahid. Secara ciri-ciri ataupun indikatornya, orang yang berjuang membela, termasuk membela agama, membela negara ini, di mana itu merupakan perintah dia sebagai prajurit, sebagai abdi negara yang memang menjaga dan melindungi negara ini, perintah dari ulil amr, perintah dari pemimpin. Ini adalah salah satu dia berjuang. Ketika dia gugur, maka tentu salah satu cirinya adalah dia termasuk orang yang syahid. Ya, tetapi apakah kemudian kita mengatakan mereka syahid? Kita tidak mengatakan mereka syahid, tapi kita mengatakan mudah-mudahan mereka yang gugur itu termasuk orang-orang yang syahid. Sama enggak kata-katanya? Kan beda ya. Kalau kita mengatakan dia syahid, dari mana kita tahu syahid? Ya.
Ciri-cirinya memang ciri-ciri, tapi kan kembali nanti soal niatnya, soal hatinya hanya Allah yang tahu. Jadi kita mengatakan semoga mereka syahid. Nah, kita mendoakan, bukan memastikan. Ya, sama dengan kata-kata kita rahimahullah ketika kita mengatakan semoga Allah merahmati dia. Ya, kalaupun kita mengatakan dia yang dirahmati, artinya dalam arti doa, mudah-mudahan dia termasuk orang yang dirahmati. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah dia termasuk orang yang syahid, secara ciri-ciri atau indikator orang-orang yang syahid itu kan banyak orang yang berjuang di jalan Allah syahid, bahkan orang yang tertimbun atau kena jatuhan bangunan gitu ya, syahid. Orang yang tenggelam syahid, orang yang mati di dalam perut syahid, maksudnya bayi gitu kan, atau ketika dia mati ketika melahirkan juga syahid ya. Ini kan ciri-cirinya, banyak ciri-ciri orang yang syahid itu. Nah maka dengan pertanyaan tadi bahwa secara ciri-ciri dia adalah syahid, termasuk yang syahid, tetapi kita mengatakan mudah-mudahan dia termasuk orang yang syahid. Secara kepastian apakah orang itu termasuk yang syahid hanya Allah yang mengetahuinya, tapi kita mendoakan mudah-mudahan dia syahid. Nah, saya kira itu. Ya. Ada yang lain? Ya, silahkan belakang. Ya. Baik. Satu ketika Nabi bersama beberapa orang sahabat. Ya. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang terburu-buru berangkat untuk bekerja. Dengan semangat, dengan energik, dia ingin pergi bekerja, ke ladang, berdagang gitu ya. Kemudian sahabat yang di samping Nabi ini mengatakan, seandainya semangat dia itu dipakai untuk berjihad di jalan Allah gitu ya, maka itu lebih baik. Kata Nabi, jangan kau mengatakan begitu. Kalau seandainya dia berangkat bekerja dengan penuh semangat untuk menafkahi bapaknya ataupun ibunya ataupun keluarganya, maka itu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang berangkat dari rumah pagi-pagi menuju tempat kerja kita, kalau kita niatkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan jihad. Itu jihad terhadap keluarga. Jadi kita menafkahi keluarga itu bagian daripada jihad. Ya, bapak-bapak yang bekerja keras, yang penting mulai dengan bismillah. Bapak-bapak yang berdagang mulai dengan bismillah. Soal bekerja, soal berdagang, ya, bercocok tanam, itu bukan soal kita mencari nafkah, tapi di situ ada jihad. Makanya terkadang saya itu sedih ketika melihat petani, ya, dia bekerja keras, tenaga, pikiran, kemudian biaya, uang. Setelah panen ternyata harga cabai murah, kemudian dia ngamuk, cabainya dirusak. Ya, sebenarnya bertani itu bukan soal untung rugi, berdagang bukan soal untung rugi, tapi pada kita bertani, berdagang itu ibadah gitu. Jadi kalaupun nanti cabai ternyata harganya turun, ya tidak perlu frustasi. Yang penting kita sudah beribadah di situ. Nah, ini mindset kita yang salah. Jadi kalau kita berdagang hanya berpikir untung. Kalau untung senang, ya, kalau untung nangis atau bahkan dagangannya dirusak, dibuang gitu misalkan. Ya, saya kira tidak perlu begitu. Kan kita sering melihat ketika cabai murah dibuang, dihambur di jalan gitu kan. Karena mindsetnya dia berdagang, bertani untuk apa? Untuk mencari uang. Padahal kan di situ ada ibadah gitu ya. Tapi kalau di situ dia bertani diniatkan ibadah, biarpun rugi, misalkan harga cabai turun gitu misalkan, kalau disedekahkan kepada tetangganya misalkan, itu lebih baik daripada dibuang di jalan. Tomatnya dihambur, ngamuk gitu kan. Ada masyarakat begitu kadang. Nah, jadi ketika kita bekerja untuk keluarga, itu sudah jihad yang paling baik. Ya, itu Nabi menganggap itu sebagai fisabilillah. Yang penting kita niatnya benar, niatnya karena Allah, niatnya ibadah. Jadi bekerja itu Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu yang berdagang, bukan soal untung rugi, tapi di dalamnya itu ada
ibadah. Nah, kalau misalkan nanti rugi, tidak untung, yang penting kita sudah mendapatkan nilai ibadahnya kan. Nah, saya kira itu Pak ya. Jihad yang terbaik ya kalau untuk keluarga ya kita menafkahkan keluarga, bekerja untuk keluarga itu jihad. Ya, baik. Kalau dalam hadis Nabi itu kan setelah terjadi perang Uhud ya masuk ya. Jadi intinya jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini kan setelah Nabi kalah ketika perang Uhud karena kaum muslimin yang tidak taat kepada Nabi. Disuruh jangan turun, malah turun. Akhirnya apa? Nabi mengatakan jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu secara umum. Tapi tadi terkait dengan keluarga, nah itulah bahwa apapun yang kita lakukan untuk keluarga, jika karena Allah, kita mulai dengan bismillah, itu insya Allah fisabilillah. Saya kira itu cukup ya? Atau ada yang lain? Ya, cukup ya? Sudah masuk waktu Isya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Sejenak kita duduk menghadiri majelis ilmu. Ya, saya kira waktunya juga seminggu sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah mengikuti pengajian yang dilaksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, salah satu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.